Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as sabirin. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, bal ahya'un walakin la tash'urun. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya'u darul bala'i wal imtihan. Sadaqallahul aliyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama sekali dan yang paling utama yaitu marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat nikmat yang telah dianugerahkan Allah kepada kita, terutama nikmat kesempatan, begitu pula nikmat kesehatan, sehingga di sore hari ini yang berketepatan di awal Agustus, yaitu di hari kedua bulan Agustus 2023, kita masih tetap eksis untuk menjalankan tugas masing-masing, maka kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Serta sholawat dan salam sama-sama kita hadiahkan ke ruh junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat beliaulah kita harapkan di hari kemudian dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pendengar Raw FM, kaum muslimin dan muslimat yang setia mendengarkan kami dimanapun Anda berada. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa setiap umat Islam tentu saja mengharapkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang menginginkan supaya Allah ta'ala tidak kasih atau sayang kepada seseorang, karena Allah ta'ala itu adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Makanya setiap manusia hamba Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun tidak semua tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan bentuk kasih sayang yang berbeda dari yang kita duga.
Salah satunya Allah Ta'ala menunjukkan tanda kasih sayangnya kepada hambanya adalah melalui ujian dan cobaan. Terkadang kita tidak sadar setiap cobaan yang diberikan Allah kepada kita mengandung hikmah yang sangat berharga. Namun kita sering hilap dan cenderung mencela berbagai cobaan yang kita alami, seolah-olah hal tersebut merupakan tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak peduli kepada kita. Padahal jika kita pahami kembali, banyaknya ujian yang Allah berikan kepada kita merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Misalnya apabila seseorang itu mendapat musibah, mendapat cobaan, tentu seseorang itu lebih mudah untuk mengucapkan ataupun mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hikmah yang bisa kita ambil adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin kita menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita tertimpa musibah ataupun bencana, terkadang kita tidak sadar bahwa setiap cobaan yang kita alami selalu ada hikmah di baliknya. Bahkan kita lupa dan mengumpat dengan apa yang kita alami, seolah-olah kita adalah makhluk yang paling menderita. Dalam istilah kita ini, baya nasibkon. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan cobaan, misalnya berupa penyakit, apa yang keluar dari mulut seseorang itu, Allah lebaya nasibkon. Padahal itu menunjukkan bahwa Allah Ta'ala menguji kita tanda kasih sayangnya kepada kita. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai seorang hamba, maka Allah memanggil malaikat Jibril dan berfirman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai misalnya si fulan, maka cintailah ia. Kemudian Jibril mencintai orang itu dan berkata kepada penghuni langit, sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai si fulan, maka cintailah ia. Penghuni langit pun akhirnya mencintai orang itu. Setelah itu kecintaannya diteruskan kepada penghuni bumi. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, dalam hal ini ada beberapa kejadian yang bisa menjadi petunjuk bahwa hal ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada seseorang hambanya. Di antaranya, yaitu dibukakan pintu amal saleh sebelum kematian. Orang yang banyak mendapat cobaan ataupun ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menunjukkan tanda kasih sayangnya Allah kepada hambanya, akan dibukakan pintu amal saleh sebelum kematian. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah akan jadikan ia untuk beramal. Dikatakan apabila dijadikan beramal itu, beliau bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan untuknya amalan saleh sebelum meninggal dunia,
sehingga orang-orang di sekitarnya ridho kepadanya. Jadi ada beberapa kejadian ataupun cobaan, ujian yang diberikan Allah kepada hambanya itu yang merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada kita, yaitu akan dibukakan pintu amal saleh sebelum kematian. Kemudian apalagi kejadian ataupun bentuk yang diberikan Allah kepada seseorang hambanya yang merupakan tanda kasih sayang Allah kepada seorang hambanya, yaitu diberikan kesedihan. Cara lain yang Allah tunjukkan agar hambanya sendiri mengingatnya adalah dengan memberikan kesedihan. Biasanya saat merasakan sedih, seorang hamba lebih mudah untuk luluh dan pasrah. Dan hendaknya saat dilanda kesedihan, kita lebih banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang apabila seseorang itu ditimpa kesedihan, itu semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, kalau kita ditimpa kesedihan, ya Allah, apakah dosaku? Apakah pekerjaan yang tidak sesuai dengan perintah-Mu, ya Allah, sampai saya mengalami seperti ini? Coba kalau kita bandingkan, siapa yang paling banyak mengingat Allah? Seorang hamba mengingat Allah ketika mengalami kesedihan atau ketika mengalami kegembiraan? Kesedihan. Di saat seseorang dalam kesedihan itu terucap, ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah. Jadi dalam bentuk kesedihan yang diberikan Allah itu adalah merupakan kasih sayang ataupun tandanya Allah sayang kepada kita. Karena biar bagaimanapun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita cobaan ataupun ujian ataupun kesedihan itu adalah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ini tandanya Allah sayang kepada hambanya. Kalau tidak mampu seseorang itu untuk menerima cobaan, Allah Ta'ala tidak akan berikan kepada seseorang yang tidak sanggup dia untuk menerimanya. Ini adalah tanda kasih sayangnya Allah kepada seorang hamba. La yukallifullahu nafsan illa us'ahalaha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah Ta'ala tidak akan menguji di luar batas kemampuan hambanya. Maka yakinlah bahwa setiap cobaan yang diberikan Allah akan diberikan kepada hambanya pasti yang mampu untuk menghadapinya. Kalau hambanya tidak mampu untuk menghadapi apa cobaan atau ujian yang diberikan Allah, Allah Ta'ala tidak akan memberikan cobaan atau ujian kepada hambanya yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Yang menjadi masalah bukan ketika cobaan yang datang, tetapi bagaimana cara kita dalam menghadapi dan mengambil hikmah dari setiap kejadian yang datang kepada kita. Hamba yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sering diberi kesedihan, sebab dengan kesedihan seorang hamba akan sering menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apalagi yang merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada seorang hambanya? Pendengar Raw FM, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, adapun tandanya Allah sayang kepada hambanya, yaitu diberikan Allah ujian
atau cobaan. Ujian atau cobaan. Kalau di sekolah ada itu ujian kan? Ujian. Kalau lulus ujiannya berhasil. Kalau seseorang berhasil untuk menerima ujian dan cobaan yang diberikan Allah kepada seseorang, berarti orangnya itu lulus dalam ujian Allah. Itu tandanya sayang Allah kepada hambanya. Banyaknya ujian atau cobaan yang diberikan Allah bisa menjadi tanda bahwa Allah menyayangi hambanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah akan memberikan cobaan atau musibah. Dan setiap cobaan yang dilewati oleh umatnya itu untuk menggugurkan dosanya, dan Allah akan naikkan derajatnya orang-orang yang sabar menerima cobaan itu. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa man yu'min billah yahdi qalbihi wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada suatu musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, ad-dunya'u darul bala'i wal imtihan. Dunia ini adalah tempat cobaan dan ujian. Jadi dalam hal ini, setiap manusia yang ada di dunia ini pasti ada cobaan dan ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dunia ini tempatnya. Dunia ini tempat ujian dan cobaan. Setiap manusia ataupun hamba Allah Subhanahu wa taala itu pasti ada cobaan dan ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ad-dunya'u darul bala'i wal imtihan. Dunia ini adalah tempat cobaan dan ujian. Dalam hal ini ada beberapa macam ujian dan cobaan hidup. Karena setiap manusia itu pasti diuji atau dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu ujian berupa perintah Allah Subhanahu wa taala. Bala'um bisyarri, yaitu ujian berupa perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada ujian cobaan yang merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Contohnya siapa? Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, yang diperintahkan Allah untuk menyembelih putranya Ismail. Ini adalah satu cobaan atau ujian yang sangat berat. Karena ini adalah ujian berupa perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada ujian ataupun cobaan itu merupakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan cobaan, ujian. Seorang ayah yang menanti-nantikan kedatangan seorang anak tiba-tiba diperintahkan untuk disembelih. Ini adalah suatu ujian yang sangat besar. Kenapa? Karena ini adalah ujian atau cobaan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini kisah Nabi Ibrahim
sudah kita pakan, yaitu di bulan Zulhijjah yang lewat ya, yaitu ketika kita membahas tentang korban, pengorbanan seorang anak, yaitu Nabi Ismail yang akan disembelih oleh ayahnya Nabi Ibrahim. Ini adalah cobaan, ujian, merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada lagi ujian ataupun cobaan berupa larangan Allah. Nah, ini ujian berupa larangan Allah, yaitu ujian ataupun cobaan yang merupakan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pekerjaan larangan Allah, pekerjaan yang disukai oleh manusia tapi dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini merupakan ujian yang berupa larangan, yaitu segala kemaksiatan dan kezaliman. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita pun diuji untuk tidak melaksanakan hal tersebut. Kemudian ada lagi ujian berupa musibah. Ini adalah ujian yang paling besar, yaitu musibah yang diberikan Allah kepada seseorang hambanya. Dalam hal ini, dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as sabirin. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, bal ahya'un walakin la tash'urun. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin allazina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim sholawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ayat ini menunjukkan bahwa ujian, tanda kasih sayangnya Allah kepada seseorang hambanya, diberikan ujian berupa musibah. Apabila kita menghadapi musibah, allazina idza asobathum musibah, apa yang kita ucapkan? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami Allah berasal daripadamu dan akan kembali kepadamu. Maka orang-orang yang sabar dalam menghadapi ujian ataupun musibah adalah tergolong orang yang mendapat rahmat dan orang yang mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu merupakan ujian yang berupa musibah, yaitu diberikan Allah cobaan kekurangan. Setiap kekurangan, ketakutan, kekurangan harta, kekurangan buah-buahan, kekurangan ampus diri kita, maka kita gembirakanlah dengan kata-kata ataupun dengan kesabaran. Jadi itu ujian berupa musibah. Kemudian pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, ada juga itu ujian ataupun cobaan yang diberikan Allah yang menunjukkan tanda-tanda sayangnya Allah kepada kita, yaitu ujian berupa nikmat. Nikmat pun yang diberikan Allah kepada kita itu merupakan satu ujian ataupun cobaan kepada kita. Apakah kita mensyukuri atau syukur akan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kuuji dulu hambaku ini dengan nikmat yang banyak. Apakah dia dengan adanya nikmat, dengan diberikan Allah nikmat yang banyak kepada hambanya, apakah hambanya itu mengingat atau zikrullah? Ini merupakan satu ujian, yaitu merupakan ujian nikmat yang diberikan Allah kepada seseorang. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala.
Jadi itu pun merupakan nikmat yang diberikan Allah kepada kita, adalah merupakan ujian ataupun cobaan yang diberikan Allah kepada seorang hambanya. Ada juga ujian ataupun cobaan yang diberikan Allah kepada seorang hamba, yaitu ujian dari orang-orang yang zalim kepada kita. Apabila seseorang menzalimi diri kita, menyakiti kita, ini pun merupakan ujian ataupun cobaan yang diberikan Allah kepada kita. Ini tandanya Allah sayang kepada kita. Apakah kita sabar dalam menghadapi ujian dari orang-orang yang zalim kepada kita? Jadi banyak ini macam-macam ujian dan cobaan hidup. Namanya aja hidup. Setiap manusia yang hidup di dunia ini pasti ada cobaannya. Ad-dunya'u darul bala'i wal imtihan. Dunia ini adalah tempat cobaan dan ujian. Ada lagi ujian yang diberikan Allah itu, yaitu ujian keluarga. Ujian keluarga seperti anak-anak yang bisa menjadi musuh karena durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita teliti, kalau kita baca sejarah daripada riwayat ataupun surah Nabawiyah, rasul-rasul itu diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ujian keluarga. Misalnya ujian istri, suami, anak dan anak. Contoh Nabi Nuh alaihissalam, diberikan Allah cobaan ataupun ujian keluarga. Anaknya dan istrinya tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah satu cobaan ataupun ujian yang diberikan Allah kepada seorang rasul. Nabi Ibrahim diberikan Allah ujian ataupun cobaan. Ayahnya seorang tukang patung, tidak beriman kepada Allah. Dan ini adalah suatu ujian ataupun cobaan yang diberikan Allah kepada seseorang, yang merupakan ujian keluarga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak lagi rasul-rasul ataupun nabi yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ujian keluarga. Hambanya pun, manusia ini pun yang hidup di dunia ini banyak yang diuji, yaitu ujian keluarga. Yang terutama yaitu anak yang kita cintai bisa menjadi musuh karena durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada lagi merupakan ujian lingkungan. Ujian lingkungan atau cobaan yang diberikan Allah kepada di sekitar lingkungan kita, pergaulan tempat kita, suasana kerja kita. Ini pun merupakan suatu ujian, diberikan Allah ujian atau cobaan. Apakah kita sabar dalam menghadapi ujian ataupun cobaan, baik dia ujian lingkungan, ujian keluarga, cobaan dari orang yang zalimi, ujian nikmat, kemudian ujian berupa musibah dan berupa larangan Allah, ataupun ujian berupa perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanakah caranya kita untuk menghadapi cobaan dan ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, selain daripada cobaan ujian yang diberikan Allah kepada kita, yang merupakan tanda sayang Allah kepada kita, Allah memberikan kehilangan. Di saat yang paling sakit bagi seseorang manusia adalah kehilangan, terutama kehilangan orang tercinta. Namun di balik kehilangan tersebut, ternyata Allah hendak memberikan peringatan kepada kita bahwasanya tidak ada di dunia ini yang kekal kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui kehilangan tersebut, Allah ingin menguatkan hati kita bahwasanya Allah akan selalu ada bagi setiap hambanya. Kemudian pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, adapun tandanya Allah sayang atau kasih kepada hambanya, diberikan kesabaran. Kesabaran adalah salah satu sifat yang harus kita miliki, karena pada dasarnya dalam menjalani segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu ada yang namanya godaan. Inilah fungsi kesabaran dalam diri kita. Dengan keimanan dan kesabaran yang kuat akan membuat kita terhindar dari perbuatan yang tidak kita inginkan, yang berasal dari godaan. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang diberikan dengan sesuatu yang lebih baik dan lebih luas dari kesabaran.
Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, hai orang-orang yang beriman, mohon pertolonganlah kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ada 5 di antaranya yang diberikan Allah merupakan cobaan kepada manusia, yang merupakan tanda sayangnya Allah kepada seseorang hambanya. Ada tadi pertanyaan dari Rizka yang mungkin ini Rizka sedang menghadapi cobaan yang bertubi-tubi ya. Mungkin-mungkinan ya. Bagaimanakah caranya supaya kita istiqomah supaya istiqomah untuk bertakwa di saat kita menghadapi cobaan yang bertubi-tubi. Jadi ini mungkin si Rizka ini sedang mengalami cobaan yang bertubi-tubi. Entah cobaan apapun, apakah cobaan keluarga, apakah cobaan lingkungan, apakah cobaan perintah Allah Subhanahu wa taala, apakah cobaan nikmat yang diberikan Allah, wallahu a'lam cobaan. Pokoknya dia sedang cobaan yang bertubi-tubi. Rizka yang bertanya, setiap manusia itu pasti diuji ataupun dicoba Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah dijelaskan secara singkat cobaan ataupun ujian yang diberikan Allah. Bagaimanakah caranya kita supaya istiqomah untuk bertakwa di saat kita mengalami musibah atau mengalami cobaan yang bertubi-tubi. Jadi Rizka, dalam hal ini ada tips untuk menghadapi cobaan. Untuk menghadapi cobaan supaya kita istiqomah untuk bertakwa di saat kita mengalami cobaan yang bertubi-tubi, yaitu kita yakin bahwa cobaan yang diberikan Allah itu sudah sanggup kita menghadapinya. La yukallifullahu nafsan illa us'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Karena sanggupnya kita itu Rizka diberikan Allah cobaan yang bertubi-tubi. Kalau tidak sanggup, Allah Ta'ala tidak akan memberikan. Karena di dalam Al-Quran Allah Ta'ala sudah menjelaskan, la yukallifullahu nafsan illa us'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Tidak kubebankan kepada seseorang hambaku ujian dan cobaan, melainkan apabila dia telah sanggup untuk menerimanya. Kemudian cobaan dan ujian yang diberikan Allah kepada kita bisa juga yang kita benci itu bisa jadi baik pada kita. Cobaan dan ujian itu kita ambil hikmahnya Rizka. Cobaan dan ujian yang bertubi-tubi itu mungkin ada sisi baiknya kepada kita walaupun kita benci. Untuk cobaan yang diberikan Allah. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan kepada kamu berperang. Ini maksudnya supaya kita bisa untuk menghadapi cobaan yang bertubi-tubi diberikan Allah kepada kita. Padahal yang berperang adalah sesuatu yang kita benci. Boleh jadi kita membenci sesuatu padahal yang amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Jadi bagaimana caranya? Tetaplah kita zikrullah, mengingat kepada Allah di saat kita mengalami musibah ataupun cobaan yang bertubi-tubi. Yakinlah kita bahwa cobaan itu, ujian itu yang diberikan Allah adalah sudah mampu atau sanggup kita untuk menerimanya. Jadi pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, mari kita simpulkan bahwa segala cobaan dan ujian yang diberikan Allah kepada kita
itu merupakan tanda sayangnya Allah kepada kita. Contoh yang paling sederhana saja. Contoh yang paling sederhana. Ketika manusia-manusia lah di di motor angkot. Coba kalau motor angkotnya itu cara jalannya itu sembrau, cepat, apa ucapan penumpang? Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah, ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kan? Contoh sederhana saja. Ketika sobat misalnya apa? Ya Allah, ya Allah. Tapi kalau misalnya mobilnya itu pelan-pelan ketiduran, apa ada yang mengingat Allah? Jadi makanya setiap manusia yang diberikan cobaan itu banyak mengingat Allah atau zikrullah. Ketika seseorang dilanda penyakit, ya Allah, ya Allah. Nah, ini adalah satu cobaan. Tapi dengan syarat harus sabar. Sabar dalam menghadapi cobaan. Makanya tadi diberikan Allah kesabaran. Sabar dalam menghadapi cobaan ataupun ujian yang diberikan Allah kepada kita. Jadi pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, dalam hal ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa tanda-tandanya Allah sayang kepada seorang hambanya, yaitu akan diberikan kesabaran. Allah Ta'ala akan memberikan kesabaran kepada seseorang hambanya, karena orang yang sabar adalah beserta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Kemudian apalagi ujiannya yang diberikan Allah kepada seorang? Tandanya sayang Allah kepada kita, diberikan kehilangan. Diberikan kehilangan, apalagi kehilangan yang sangat kita cintai, kehilangan harta, kehilangan keluarga. Ini pun merupakan tandanya sayang Allah kepada seseorang hambanya. Kemudian apalagi diberikan Allah ujian dan cobaan ataupun berupa musibah kepada seorang hambanya. Kemudian pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, diberikan Allah kesedihan. Karena di saat seseorang itu sedih akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima diantaranya adalah dibukakan pintu amal saleh sebelum kematian. Yang lima ini adalah merupakan tanda Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang hambanya. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, demikianlah ceramah singkat kami pada kesempatan yang berbahagia ini, yang berketepatan di awal Agustus, tanggal 2 Agustus 2023. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan, materi yang kami sampaikan yang secara singkat ini bermanfaat kepada para pendengar Raw FM dimanapun Anda berada. Dan kami dari kelompok penyuluh agama Islam Kantor Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan tetap jaya di udara dan tetap mengudara di setiap hari Selasa dan Rabu di jam 17 sampai jam 18. Kenapa? Karena penyuluh agama Islam Kantor Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan adalah penyuluh yang luar biasa, karena biasa di luar. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.